Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal jelasin tentang uji Mann-Whitney. Dan jadi uji Mann-Whitney itu adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Jumlah sampel yang digunakan itu tidak harus sama. Terus juga uji Mann-Whitney itu merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dari itu, dalam uji Mann-Whitney ini tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Kemudian, uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independent sample t-test jika ada penelitian yang tidak berdistribusi normal dan homogen. Jadi, untuk teman-teman yang pada saat menggunakan uji independent sample t-test itu kan harus normal dan homogen, tapi ternyata salah satu data itu ada yang nggak valid. Nah, kalian bisa pakai cara dengan metode uji Mann-Whitney ini. Kemudian dasar pengambilan keputusan yang pertama adalah jika nilai asimsik kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Nah, berarti artinya adalah maka terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian yang kedua, jika nilai asimsik lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Nah, artinya itu adalah tidak ada perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Seperti biasa, aku sudah punya data ini. Dan dari data ini kita bisa langsung ke SPSS-nya untuk melakukan uji tersebut. Yang pertama kita masuk dulu ke variable view. Kemudian di nama ini yang pertama kita tulis hasil. Kemudian untuk yang kedua ini ditulis coding. Jangan lupa desimalnya dinolkan ya teman-teman, biar nanti baca datanya lebih enak. Kemudian untuk label kita tulis nama angket kita. Kalau saya kesulitan baca dan demotivasi. Sesuaikan dengan data yang teman-teman punya ya. Lalu untuk di label ini kita tulis kode. Kemudian di bagian yang kode akan ada value. Nah, value-nya kita isi yang pertama, nama angket pertama kita. Kemudian di add yang kedua itu nama angket kedua kita atau nama data kedua kita. Kemudian add, kemudian OK. Nah, kita bisa masukkan ke datanya. Untuk kali ini aku mau pakai yang sebaran kedua. Aku pakai 60 responden. Kemudian klik hasilnya juga yang dari angket kedua kita. Kemudian kita klik di bagian coding. Kemudian di coding yang selanjutnya juga. Kemudian paste. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa melanjutkan ke uji Mann-Whitney. Untuk caranya, yang pertama analyze, kemudian klik non-parametric test. Kemudian teman-teman klik yang bagian legacy dialogs. Kemudian teman-teman klik yang independent sample, to independent sample. Nah, kalau sudah untuk yang bagian kesulitan belajar dari motivasi ini atau angketnya teman-teman masukkan ke test variable list. Kemudian yang kode teman-teman masukin ke grouping variable. Kemudian untuk define group, teman-teman klik grupnya 1.
grup 2 ditulis 2. Untuk yang test type-nya, pastikan tercentang main Whitney U. Kemudian, kalau sudah, klik OK dan akan keluar hasilnya. Nah, ini adalah hasil untuk main Whitney test. Yang pertama, untuk cara membacanya adalah untuk kesulitan belajar dan demotivasi untuk ranknya. Untuk kodenya, untuk yang kesulitan belajar ada 60 data. Kemudian ada main rank atau rata-rata dari rankingnya. Kemudian sum of rank atau hasil dari jumlah keseluruhan rankingnya. Kemudian ada demotivasi, ada 60 data juga. Totalnya ada 120 data berarti. Ada rank mainnya dan sum of ranknya juga. Kemudian kita lihat itu di bagian tes statistik. Ini ada 3 uji yang sebelumnya kita sudah pelajari. Yang main Whitney ini yang sekarang ini kita pelajari. Kemudian ada Wilcoxon, terus ada juga uji set. Nah, yang kita lihat itu di bagian asymmetric to tailored ini. Kita kembali lagi ke bagian dasar keputusan ya. Di dasar pengambilan keputusan ini, yang pertama tadi kan jika nilai asymmetric kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, jadi artinya terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Dan yang kedua, jika nilai asymmetric lebih dari 0,05 hipotesis ditolak, artinya tidak ada perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Jadi karena punya aku itu asymmetric to tailored-nya itu kurang dari 0,05, maka artinya hipotesis diterima. Dan artinya terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, itu adalah cara membaca hasil dari tes Mann-Whitney atau uji Mann-Whitney. Kalau ada kesalahan dalam pengujian, teman-teman bisa langsung komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like dan subscribe untuk mengetahui uji-uji SPSS yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.